POM memastikan bahan makanan dan minuman berbuka puasa di Manokwari selama minggu kedua bulan puasa tidak mengandung bahan berbahaya. Penambangan emas di Papua Barat akan ditertibkan karena tidak memiliki izin penambangan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Manokwari memastikan bahan makanan dan minuman berbuka puasa di Manokwari selama minggu kedua pada bulan puasa tidak mengandung bahan berbahaya. Hal itu disampaikan Balai POM Manokwari saat melakukan uji sampel terhadap ratusan bahan makanan seperti kue dan minuman yang dijual di sepanjang Jalan Trikora Wosi pada Senin 11 April sore kemarin. Kepala Balai POM Manokwari, Mustafa Anwari, kepada awak media menyebutkan pengujian takjil yang dilakukan langsung di tempat dengan mobil laboratorium milik Balai POM Manokwari guna memastikan apakah ada bahan berbahaya seperti boraks, formalin, ataupun vitamin yellow. Dari hasil pemeriksaan 142 sampel yang diuji pada hari ini, tidak ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya, sehingga hasil takjil yang diperiksa semuanya memenuhi syarat. Terhadap pangan-pangan takjil yang dijual di sekitaran Kabupaten Manokwari dan kita lakukan pengujian di tempat untuk menguji apakah sampel tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi ada 4 parameter bahan berbahaya yang kita lakukan pengujian, yaitu apakah produk itu mengandung formalin, borak, metanyl yellow, ataupun rodamin B. Dan dari hasil pengujian dari 142 sampel yang kita uji pada hari ini, yang tadi dari gorengan, minuman, snack ataupun kudapan, tidak ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya, baik itu formalin, borak, metanyl yellow maupun rodamin B. Mustafa mengatakan terkait dengan pengujian sampel bahan takjil ini tidak hanya dilakukan di Manokwari, tetapi di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Papua Barat. Dengan langsung mendatangi sarana-sarana seperti toko, distributor yang menjual produk pangan, dengan melakukan pemeriksaan apakah pangan yang dijual tanpa izin edar maupun barang yang sudah kadaluarsa. Dari hasil pemeriksaan tersebut masih ditemukan pangan-pangan yang masih kadaluarsa di Kabupaten Fakfak. Bukan sampling terkait dengan pengujian pangan takjil ini tidak hanya di Manokwari, tetapi kita sudah melakukan di Kabupaten Fakfak ya minggu lalu. Terus kita juga melakukan pengawasan yang tadi saya sampaikan ke sarana-sarana toko ataupun distribusi yang menjual produk-produk pangan. Itu yang kita lakukan adalah dalam pengawasan untuk ke sarana adalah melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah pangan itu tanpa izin edar, ya, PIE, ataupun kadaluarsa, ataupun yang penyok. Dari hasil pemeriksaan bahan takjil berbuka puasa, tentunya Balai POM Manokwari mengapresiasi setiap penjual makanan dan minuman yang telah mematuhi peraturan BPOM yang tidak henti-hentinya selalu disosialisasikan melalui media sosial. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pagi tadi BPOM Manokwari kembali melakukan intensifikasi pengawasan pangan tahap ketiga ke sejumlah distributor dalam kota Manokwari yang berlangsung Selasa 12 April pagi tadi, di mana selama pengawasan tidak ditemukan barang kadaluarsa di 2 distributor yang ada di Manokwari. Dalam rangka mengamankan pasar dari produk pangan olahan tanpa izin edar, kadaluarsa, dan barang rusak, kembali Selasa pagi tadi, Balai POM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, dan Ditkrimsus Polda Papua Barat, kedua tempat distributor terbesar di Manokwari, yaitu CV Aditya Citra Persada dan PT Sinar Suri di Jalan Baru Wosi.
Pelaksana Harian Kepala Balai POM Manokwari Adi Rahmadi menyebutkan, selama melakukan sidak tadi tidak ditemukan pangan kadaluarsa, namun hanya ada beberapa pangan yang rusak saat pengiriman dari luar dan sudah langsung dipisahkan seperti tepung. Kemudian ada pangan-pangan lain yang sudah kadaluarsa langsung dipisahkan oleh distributor. Adi juga mengatakan nantinya barang yang sudah kadaluarsa maupun rusak akan dimusnahkan bersama Balai POM dan pemilik barang. Adanya pangan kadaluarsa, hanya beberapa pangan rusak yang sudah dipisahkan. Itu dikarenakan dengan adanya handling yang tidak baik pada saat pengiriman. Yang kita lihat ada beberapa tepung yang sudah rusak, kemudian ada pangan-pangan yang sudah kadaluarsa yang sudah dipisahkan. Dan kami dari Balai POM tetap saat ini kita tidak mengubah cara pengawasan kita dari awal pengawasan kita watchdog, tetapi kita menginisiasi supaya pengusaha ini yang aktif. Jadi dari Balai POM biasa diinformasikan oleh dari PT Aditya kalau ada pemusnahan yang mereka sudah kumpulkan dari pangan yang sudah expired atau pangan yang sudah rusak, kita akan musnahkan bersama-sama. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Konsumen Perindako Provinsi Papua Barat Obed Rantealo menyebutkan, sesuai dengan pemantauan di lapangan bersama tim dan BPOM Manokwari, ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan sementara masih aman. Khususnya untuk minyak goreng subsidi saat ini sudah dicabut, kemudian kembali ke harga normal, dan saat ini untuk harga eceran tertinggi minyak goreng curah yaitu senilai Rp14.000 per liternya. Terima kasih. Kami dari Dinas Perindak tetap juga sama dengan Balai POM melakukan pengawasan di lapangan terkait kebutuhan bahan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ya. Jadi sesuai pantauan kami juga stok untuk bahan pokok menjelang Lebaran sementara aman sesuai dengan keterangan dari pihak distributor yang kita kunjungi. Tidak ada kenaikan harga bahan pokok, beras, minyak goreng dan sejenisnya? Kalau Beras masih tetap, cuma minyak goreng ini yang kembali ke sebelumnya kan harga minyak goreng subsidi kan sudah dicabut, kemudian kembali ke harga normal khusus untuk premium. Nah, sementara yang diatur di Permendak 11 tahun 2022 itu tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah senilai Rp14.000 per liter. Sementara itu, Operasional Manajer PT Sinar Suri Eti Kurniawati menyebutkan saat ini stok minyak goreng di mereka ada 2 kontainer dan telah dialokasikan ke setiap toko-toko maupun pasar di wilayah Manokwari Raya. Untuk ketersediaan minyak goreng mulai dari 1 liter, 2 liter, dan 4 liter dijamin aman hingga bulan Ramadan. Minyak goreng ada sekitar 2 kontainer, kita sudah alokasikan ke toko-toko, supermarket, di pasar mungkin per hari ini atau besok baru kita supply. Jadi sudah bongkar 1 kontainer, 1 kontainernya sementara masih di pelabuhan, hari ini ditarik. Kalau sekarang saya sudah isi, dijamin mungkin cukup Pak. itu subsidi apa umum? Subsidinya sudah dicabut Pak, jadi sekarang harga umum. Harga umum ya? Berapa Iya, Bu kalau dari sini Bu, dari distributor? Kita sekitar 23.000 sampai 24.000 per liter. Stok minyak goreng ukuran berapa saja yang Ibu sediakan? 2 liter, 1 liter, dan 5 liter. Kalau 5 liter berapa? Sampai kartonnya kena berapa di ecerkan? Dia sekitar saya ini ya kurang hafal 1 kartonnya berapa, cuma dia per liternya di angka sekitar itu Bu, 23 sampai 24. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tahun 2022 ini, perayaan ibadah puasa bagi umat Muslim dan Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani menjadi momen yang bersamaan dirayakan. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari diminta agar menciptakan Manokwari yang damai. Bupati Manokwari Hermus Indo Senin 11 April kemarin pada kegiatan pembukaan Musrembang RKPD Kabupaten Manokwari tahun 2022 yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Bupati menyampaikan, pada tahun 2022 ini ada 2 momen penting yang harus dirayakan bersama, yakni ibadah puasa bagi umat Muslim dan Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani. Karena 2 perayaan besar agama dirayakan secara bersamaan, untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari diminta untuk menjaga keamanan dan kedamaian Kota Manokwari sebagai kota peradaban di tanah Papua. Pelaksanaan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini kiranya
membangun suasana yang harmoni dan damai, serta kerukunan antar umat beragama di seluruh Kabupaten Manokwari. Mengingat ada dua ibadah besar yang bersamaan, yaitu puasa bagi umat Muslim dan perayaan Paskah bagi umat Kristen, maka saya menghimbau marilah kita bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama agar situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manokwari tetap aman dan kondusif. Pada kesempatan yang sama, selaku Bupati Manokwari, Hermus Indo juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim di Kabupaten Manokwari. Dirinya juga berharap agar umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa dapat diberikan kekuatan, kemampuan serta ketabahan dalam menunaikan ibadah puasa hingga meraih kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri. Ucapan yang sama pula disampaikan Bupati kepada umat Kristiani yang hendak merayakan Hari Raya Paskah yang akan diawali dengan Jumat Agung pada 15 April mendatang. Perayaan Paskah dan ibadah puasa yang dilakukan secara bersamaan diharapkan dapat membangun keharmonisan, kedamaian serta kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penambangan emas di Papua Barat akan ditertibkan karena tidak memiliki izin penambangan dan juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Saat ini banyak penambang emas ilegal yang masuk dan membuka lahan tanpa izin di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat, yaitu di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan juga Kabupaten Manokwari Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yan Pitmoso saat diwawancarai mengatakan, sejak tahun 2021 hingga 2022, mobilitas alat berat di wilayah Manokwari dan Manokwari Selatan. Hal tersebut harus dievaluasi dan ditertibkan, karena ini terkait dengan izin dan juga dampak lingkungan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Terkait dengan kegiatan-kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan. Dan 2021, tahun 2021 dan tahun 2022 di bulan Januari, Februari, Maret ini, sekarang ini di dua jalur ke Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan itu masyarakat sedang melakukan mobilisasi alat. Alat itu berat dan ini kapasitasnya besar. Nah, sekarang ini harus kita evaluasi untuk ditertibkan karena ini terkait dengan dampak lingkungan dan juga terkait dengan izin. Karena ini semua belum memiliki izin sama sekali. Membangun koordinasi terintegrasi dengan semua pihak. OPD terkait, misalnya SDM, Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan juga Tata Ruang, dan juga Polda, Pangdam, dan juga Kejati. Kita harus bicara hal ini dengan Ombudsman. Nah, itu yang harus langkah-langkah itu harus kita lakukan. Sementara itu, Bupati Pegunungan Arfak Yosea Saroi juga pernah menegur kegiatan penambangan tersebut. Namun ada perlawanan dari pihak penambang sehingga disimpulkan kemungkinan bahwa kegiatan penambang tersebut di-backup oleh pihak ketiga. Bupati Pegunungan Arfak, dia sudah lakukan tindakan ke lapangan, tetapi ternyata mereka juga melakukan perlawanan kepada Bupati. Nah, ternyata Bupati menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan ini kelihatan ada pihak ketiga di belakang. Kemungkinan besar. Nah, kita harus tahu bahwa kondisi topografi Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan ini kan, Manokwari dan Manokwari Selatan kan daerah rendah. Dan sekarang sudah terjadi kerusakan lingkungan. Air dan sungai yang dulu jernih itu sekarang sudah keruh. Dan ini akan berdampak kepada masyarakat. Kepala Dinas berharap kalau ada niat dari masyarakat ataupun investor yang ingin melakukan penambangan harus berkumpul dan diajukan secara kelembagaan serta dilaporkan kepada pemerintah secara berjenjang dari pemerintah kabupaten dan diusulkan ke provinsi. Selanjutnya akan dikaji secara teknis dan jika memenuhi kelayakan maka akan dikeluarkan izin penambangan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Bupati Manokwari menghimbau agar para pimpinan OPD dapat mengoptimalkan rencana dan pemanfaatan anggaran pembangunan daerah. Hal ini terkait musyawarah rencana pembangunan RKPD tahun 2022 yang merumuskan serta merancang program pembangunan di tahun 2023. Musrembang RKPD Kabupaten Manokwari tahun 2022 sebagai forum lintas sektor dalam rangka mematangkan rancangan kerja perangkat daerah Kabupaten Manokwari tahun 2023 dan sebagai media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah dalam rangka menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program pembangunan tahun 2023. Pentingnya kegiatan Musrembang RKPD Kabupaten Manokwari tahun 2022 yang berlangsung sejak Senin kemarin dibuka oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. Untuk itu, Bupati menyampaikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah agar dapat mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pembangunan daerah sehingga pembangunan yang direncanakan dapat mencapai sasaran. Peserta Musrembang yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu pertama, kepada pimpinan perangkat daerah untuk mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pembangunan secara efisien, efektif, transparan, serta akuntabel sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang mendambakan sentuhan pembangunan. Kedua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta stakeholder terkait dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan, masukan, dan pengawalan terhadap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Selain berpesan kepada para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari serta mitra pemerintah, Bupati juga menyampaikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Manokwari untuk ikut menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka dalam forum Musrembang tersebut. Pelaksanaan Musrembang sendiri merupakan agenda perencanaan tahunan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan secara teknis pelaksanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertujuan merangkum hasil Musrembang distrik yang disinergikan dengan rencana kerja OPD sehingga menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Kepada para anggota Dewan yang terhormat, dimohon kiranya Bapak Ibu dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran pada forum Musrembang ini sehingga dokumen RKPD yang dihasilkan nantinya sudah memuat pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap mengarah kepada dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2021-2026. Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Pada hari pertama kemarin, selain pembukaan, dilakukan pemaparan tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2023, khususnya di Kabupaten Manokwari. Pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Manokwari, pemaparan indikator ekonomi mikro, program prioritas APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023, serta pemaparan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perusahaan daerah air minum Minye Arfak diminta untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, serta dapat meningkatkan fiskal daerah. Meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat oleh Perusda Minye Arfak disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo Senin 11 April kemarin di ruang kerjanya dalam agenda penyerahan SK PLH Direktur PDAM Minye Arfak Onisimus Sesa.
Penyerahan SK PLH Direktur PDAM Minye Arfak dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelayanan air minum di Kabupaten Manokwari. Sebab dalam beberapa tahun terakhir ini, pelayanan kebutuhan air minum belum maksimal. Oleh sebab itu, melalui PDAM Minye Arfak dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Terkait dengan tuntutan, kebutuhan, dan juga aspirasi pelayanan air bersih di Kabupaten Manokwari yang kita tahu akhir-akhir ini belum optimal atau belum maksimal ya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari kepada seluruh masyarakat. Nah, tentu perusahaan daerah air minum Minye Arfak ini merupakan perpanjangan tangan ya dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan air minum yang baik dan juga berkualitas pada seluruh masyarakat kita. Karena itu tentu faktor kelembagaan dan personil menjadi kunci di dalam menata kelola seluruh tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari secara maksimal. Selain memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati juga menyampaikan melalui PDAM Minye Arfak ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan juga fiskal daerah. Untuk itu, usaha-usaha produktif dari PDAM dapat dilakukan, sehingga setiap tahunnya tidak menggantungkan penerimaan pendapatan daerah dari dana APBN, Otsus, dan sumber dana lainnya. Di samping itu, tentu tuntutan yang ketiga, saya kira kita ingin supaya kapasitas kemandirian ekonomi tetapi juga kemandirian fiskal Kabupaten Manokwari ini bisa terwujud. Karena itu mesti usaha-usaha yang produktif dari pemerintah Kabupaten Manokwari ini bisa dilakukan sehingga setiap tahun kita juga tidak secara konvensional menggantungkan penerimaan pendapatan kita dari alokasi APBN ataupun Otsus dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah untuk bisa mencari sumber-sumber pendanaan dari potensi yang dimiliki oleh daerah ini sendiri. Diharapkan dengan adanya penunjukan pelaksana tugas PDAM Minye Arfak dan juga pembentukan Dewan Pengawas pada PDAM Minye Arfak dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat. Bupati juga berharap ke depan ada unit-unit perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah di berbagai bidang, sehingga kemandirian ekonomi dan kemandirian fiskal dapat meningkat. Selain itu dapat mengisi kesenjangan PAD Kabupaten Manokwari yang diketahui tidak lebih dari 100 miliar rupiah per tahun. Semakin banyak perusda yang dibentuk maka mendatangkan income yang besar bagi daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pabrik kelapa sawit akan segera hadir di Kabupaten Manokwari, khususnya dataran Pravi. Bupati Manokwari berharap dengan hadirnya PKS di Distrik Pravi dapat memberikan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Manokwari yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Papua Barat akhirnya akan segera memiliki pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Distrik Pravi. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi pemerintah daerah bersama pengurus koperasi produsen sawit Arfak Sejahtera dan tim uji kelayakan pabrik kelapa sawit pada Senin 11 April kemarin. Dari pertemuan tersebut, tim penguji kelayakan pabrik kelapa sawit dari PT Graha MAP Indonesia menyampaikan saat ini mereka sedang melakukan studi kelayakan pembangunan PKS yang mana kehadiran pabrik kelapa sawit mampu mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan PAD. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manokwari dalam arahannya menyambut baik apa yang diperjuangkan oleh Koperasi Sawit Arfak Sejahtera dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Papua Barat yang boleh berjuang sehingga dalam waktu dekat akan segera dibangun. Untuk itu apa yang telah diperjuangkan harus didukung oleh pemerintah dan berbagai stakeholder untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita setelah pandemi COVID ini apapun yang terjadi harus didorong. Tentu tidak lain tidak hanya lewat ekonomi konsumsi tapi juga ekonomi produksi harus terus didorong untuk di Kabupaten Manokwari bisa meningkat
Dan yang ketiga tentu Bapak Ibu, saya kira tidak lain adalah kemandirian ekonomi dan juga fiskal daerah kita. Ini menjadi hal yang terus kita perjuangkan. Saya kira dengan perkebunan kelapa sawit dan juga industri yang nanti akan hadir dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya kira ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga pendapatan para petani kita dan masyarakat kesejahteraan yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Selain produk kelapa sawit, Bupati juga berharap melalui pabrik kelapa sawit harus ada produk turunan yang dihasilkan dari dalam rangka menekan ekonomi biaya tinggi serta stabilitas harga. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, dan kesejahteraan masyarakat itu kemudian kita akan tingkatkan jikalau lapangan pekerjaan itu tersedia, lapangan pekerjaan tersedia jikalau ada investasi, kemudian dari lapangan pekerja saya kira pendapatan per kapita masyarakat bisa kita naikkan, dan kalau itu naik saya kira daya beli masyarakat tidak menjadi sesuatu yang sulit bagi masyarakat kita. Jadi kehadiran pabrik kelapa sawit di dataran Kopramasi khususnya di Kabupaten Manokwari ini, ya saya kira ini akan memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut dalam arahannya, Bupati juga menyampaikan sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan transformasi ekonomi tentunya menjadi salah satu alasan pemerintah daerah sehingga mendukung kehadiran pabrik kelapa sawit di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemekaran 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak, kini tinggal satu syarat lagi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Satu syarat tersebut adalah peta batas kampung yang harus diverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial di Cibinong, Bogor. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pegunungan Arfak, Nelson Sayori. Menurut Nelson, usulan pemekaran kampung ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sejauh ini pihaknya telah melengkapi persyaratan dan telah menyerahkan kepada Kemendagri yang diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat di Jakarta dengan didampingi oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari 10 syarat yang diminta oleh Kemendagri, 9 syarat telah dipenuhi Pemda Pegunungan Arfak. Sementara satu syarat lagi yaitu soal peta batas antar kampung yang saat ini masih harus diverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial di Cibinong, Bogor sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2016 tentang peta. Menurutnya, jika satu syarat tersebut telah dipenuhi, maka usulan pemekaran kampung siap diverifikasi. Baik, terima kasih. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan usulan pembentukan 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 2022, Gubernur Papua Barat bersama Bupati Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, dan juga bersama saya sebagai Kepala Pemerintahan, kami secara resmi menyerahkan dokumen yang diminta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Verifikasi oleh teman-teman dari Badan Informasi Geospasial yaitu BG di Cibinong, Bogor, yaitu tentang peta. Apakah peta batas desa di Kabupaten Pegunungan Arfak itu sudah memenuhi Permendagri Permendagri Nomor 5 Tahun 2016 tentang peta. Terkait dengan pembiayaan terhadap 203 kampung yang telah diusulkan untuk dimekarkan, menurut Nelson, bahkan jika usulan pemekaran kampung telah disahkan dan mendapat kode desa dari Kemendagri, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, desa tersebut wajib mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, APBD, serta pembiayaan lainnya yang sah. Ya, terkait dengan pembiayaan apabila desa sudah dinyatakan sah dan menerima kode desa, maka sudah otomatis desa
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa mendapatkan dana alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, APBD, dan pembiayaan lainnya yang sah. Demikian. Diketahui kalau usulan pemekaran 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak telah lama dibahas di tingkat kabupaten hingga pemerintah Provinsi Papua Barat. Bahkan 203 karateker kepala kampung telah dilantik oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroi, sehingga masyarakat masih terus menunggu disahkannya 203 kampung dan boleh mendapatkan kode desa. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, 64 anggota Jemaat GKI Sion Sanggeng diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat. Peneguhan dilakukan dalam ibadah Minggu pagi, 11 April dipimpin oleh Pendeta Maya Betaupun MTH. Berikut informasi selengkapnya. Peneguhan Sidi merupakan bagian dari pengakuan iman dalam Gereja Kristen Protestan bagi anggota jemaat yang telah dewasa sehingga wajib diteguhkan oleh pendeta. Seseorang yang sudah melakukan peneguhan Sidi, maka ia dianggap mampu melaksanakan pembinaan kepribadian dirinya sendiri. Penting serta bermakna peneguhan Sidi dalam ajaran Gereja Kristen Protestan. Maka pada hari Minggu 11 April lalu, dalam ibadah Minggu Sengsara ke-7, 64 anggota Jemaat GKI Sion Sanggeng diteguhkan sebagai anggota Sidi Jemaat. Peneguhan Sidi yang berlangsung dalam ibadah Minggu pagi tersebut mengusung tema Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Pendeta Maya Betaupun dalam refleksi firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes 12, ayatnya yang ke-20 sampai 36, tentang pemberitaan kematian Yesus. Menyampaikan sosok Yesus walaupun berada di tempat yang tinggi dan dihormati, namun tidak pernah menggagalkan rencana Allah untuk dirinya. Yang dimuliakan, Tuhan tidak pernah menggagalkan rencana Allah dalam dirinya. Kenyamanan yang dia alami, semua orang yang mencarinya, semua orang yang memuliakannya, tidak menjadikan dia lupa rencana Allah. Ini pesan yang pertama. Ketika kita ada di posisi yang dimuliakan, ketika kita ada pada posisi yang tertinggi, berharga, terhormat, jangan lupa rencana Allah. Sebab Allah memberikan posisi itu karena Allah punya rencana. Sekarang apa posisi saya? Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya? Sebagai gambaran, saya ada di posisi yang aman, saya ada pada posisi yang nyaman. Itu belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak lupa rencana Allah dalam diri. Pendeta Maya dalam refleksi firman Tuhan mengingatkan kepada Jemaat GKI Sion Sanggeng untuk menjadikan kesetiaan Yesus sebagai contoh dalam kehidupan duniawi. Di dunia ini sampai lupa apa maksud Allah, apa maksud kita menjadi orang Kristen. Tuhan tempatkan kita di dunia ini sebagai orang percaya. Tuhan menyertai kehidupan kita dalam realitas hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan adalah untuk rencana Allah bagi dunia ini. Masing-masing kita dipanggil untuk melihat keberadaan kita. Apa yang Tuhan percayakan buat saya di tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai orang tua, sebagai orang muda. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya, pengakuan saya sebagai Sidi. Sakramen pembaptisan yang saya terima, orang tua yang mengantarkan anak, sebagai persekutuan orang percaya dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Tuhan taruh saya tanggung jawab yang luar biasa. Peneguhan 64 anggota Sidi Jemaat GKI Sion Sanggeng dilakukan oleh para pendeta, diawali dengan pengakuan iman oleh anggota Sidi Jemaat. Berlangsung dengan penuh hikmat, setelah menyatakan pengakuan iman, setiap anggota Sidi Jemaat disambut oleh para pendeta sebagai lambang telah menjadi anggota Sidi Jemaat dan siap untuk mengikuti perjamuan kudus pada perayaan Jumat Agung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah.
Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.